Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayami Kusmaningrum dengan NIM 19413241050 dengan kelas MBKM. Saya akan membuat video mengenai ujian mata kuliah kebijakan sosial Prodi Administrasi Publik FIS UNY. Soal yang pertama mengenai kebijakan inklusi. Kebijakan inklusi sendiri merupakan suatu dasar atau pedoman yang dibuat oleh beberapa aktor dengan menggunakan prinsip kesetaraan dalam suatu latar belakang masyarakat, kesetaraan dalam suatu masyarakat yang mempunyai kebutuhan khusus dalam menciptakan suatu pedoman dasar yang akan digunakan oleh masyarakat. Selanjutnya adalah mengapa dibutuhkan suatu kebijakan inklusif dalam suatu evidence-based policy. Karena dengan adanya data yang kredibel, maka kualitas pelayanan publik pada sektor kesehatan, pendidikan, dan bidang lainnya ini akan menjadi meningkat. Perencanaan serta penganggarannya akan lebih terencana sehingga program kegiatan yang dibutuhkan masyarakat umum, khususnya penyandang disabilitas, dapat terpenuhi dan memberikan dampak yang lebih luas lagi ke masyarakat. Bagi kaum disabilitas diperlukan lebih spesifik rincian dalam beberapa program di berbagai bidang sehingga akan dengan kesetaraan inklusif, kebijakan inklusif ini akan membuat masyarakat itu kebutuhannya akan terpenuhi secara penuh. Tantangan dan peluang sendiri di Indonesia adalah dalam pengimplementasian kebijakan inklusi, yang pertama adanya permasalahan red tape di birokrasi yang disebut penyakit birokrasi. Penyakit birokrasi itu misalnya pelayanan yang tidak maksimal dalam prosesnya serta sering mengulur waktu atau proses yang dilakukan menjadi rumit padahal dapat dilakukan secara efektif dan efisien, atau proses pelaksanaan itu dapat menghemat biaya serta waktu. Hambatan selanjutnya tidak hanya dari inisiatif dan inovasi pelayanan publik sendiri, tapi juga masih rendahnya penggunaan pelayanan. Yang selanjutnya ada konfigurasi aktor kebijakan publik. Nah, aktor kebijakan publik ini dibagi menjadi aktor pemerintah dan juga aktor non-pemerintah. Aktor pemerintah terdiri atas aktor legislatif, aktor eksekutif, aktor instansi administratif, dan juga aktor lembaga peradilan atau yudikatif. Nah, untuk yang aktor non-pemerintah sendiri terdiri atas dari warga negara Indonesia, partai politik, dan kelompok kepentingan. Dalam aktor-aktor tersebut itu ternyata terdapat hubungannya adalah orientasi ini pada pola organisasial dan mekanisme kerja serta hasilnya merupakan dampak dari interaksi, negosiasi, dan perjuangan masing-masing aktor yang terlibat di dalamnya. Orientasi tak hanya interaksi atau tatap muka semata, melainkan dorongan dari situasi afektif yang mampu mendukung aktualisasi dari masing-masing aktor tersebut. Jadi dibutuhkan interaksi sehingga hubungan dari masing-masing aktor tersebut dapat berjalan secara baik. Nah, untuk pembagian perannya sendiri, yaitu yang pertama ada peran perumus. Dalam hal kebijakan sosial, sebagai peran perumus di sini ada pemerintah seperti pihak eksekutif, pihak legislatif, pihak yudikatif, pihak instansi administratif. Sebagai implementasi ada semua aktor, jadi dari pemerintah ataupun dari non-pemerintah sendiri. Sedang untuk pihak yang memonitoring itu ada dari pihak non-pemerintah seperti kelompok kepentingan, partai politik, dan juga warga negara Indonesia. Nah, untuk evaluasi sendiri dilakukan oleh semua aktor. Untuk jawaban yang nomor 3 mengenai identifikasi masalah di topik yang dikaji di policy brief. Identifikasi masalah di sini adalah adanya suatu permasalahan kemiskinan antara negara Indonesia dan juga negara Afghanistan. Tapi begitu mencoloknya kemiskinan yang di Afghanistan sehingga kami membuat perbandingan antara Indonesia dan juga Afghanistan untuk menganalisis apa saja sih yang tentunya mungkin bisa diterapkan di Afghanistan yang sudah ada di Indonesia dalam mengatasi kemiskinan. Meskipun kemiskinan di Indonesia juga masih ada, tapi sesuai datanya itu tidak sebesar kemiskinan yang ada di Afghanistan. Menggunakan teori kemiskinan menurut Sujono Sukanto yang menyatakan bahwa kemiskinan merupakan situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh orang miskin tersebut, melainkan karena tidak bisa dihindari dengan kekuatan yang dimilikinya. Penting dari topik yang kami angkat bahwa terdapat
kesamaan ciri-ciri kemiskinan yang terdapat di Indonesia dan juga Afghanistan. Ada dua ciri-ciri yang sama, yaitu rendahnya tingkat pendidikan. Jadi pada kondisi kemiskinan di Indonesia itu dapatnya salah satu faktornya, ciri-cirinya adalah rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia. Sedangkan di Afghanistan juga terdapat rendahnya tingkat pendidikan. Selain itu juga pendapatan per kapita di Indonesia itu masih rendah dan di Afghanistan juga rendah, tetapi bila di Afghanistan yaitu pendapatan per kapita itu di bawah 1 US dollar per hari. Temuan yang menarik selanjutnya adalah Indonesia dan juga Afghanistan ini sama-sama menerapkan SDG. Tetapi bila di Indonesia, SDG ini dikuatkan oleh beberapa peraturan atau kebijakan pemerintah yang dapat menanggulangi kemiskinan tersebut. Seperti contoh, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan yang kemudian menjadikan Indonesia secara nasional maupun daerah memiliki program yang dapat merentas kemiskinan seperti PKH, KKS, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk Afghanistan sendiri belum ada peraturan yang dapat membuat terwujudnya SDG tersendiri. Kesimpulan dari kajian kami bahwa sebenarnya Indonesia maupun Afghanistan merupakan negara yang sama-sama menganut SDG dan juga sudah berupaya dalam menolak kemiskinan. Tetapi bila dibandingkan dengan Indonesia, Afghanistan ini kasus kemiskinannya masih sangat tinggi, sehingga kami menyarankan bahwa Afghanistan dapat membuat kebijakan-kebijakan seperti peraturan yang dapat mendukung dengan adanya SDG ini sesuai yang sudah dilakukan Indonesia, sehingga program-program yang dibuat pun menjadi terarah. Bukan berarti Afghanistan belum mempunyai program seperti di Indonesia, tapi akan lebih baiknya lagi bahwa Afghanistan ini membuat peraturan-peraturan seperti yang ada di Indonesia. Peran saya dalam kelompok adalah saya ikut membantu teman dalam mengedit video yang ada di YouTube. Seperti itu, dalam pemeringkatan kerja kelompok, saya berada di nomor 3 dikarenakan saya merasa bahwa membuat video itu bukan sesuatu hal inti. Pada dasarnya hal inti adalah pembuatan materi, tetapi karena kami sudah membagi job desk masing-masing, maka ya seperti itu. Jadi menurut saya berada di peringkat nomor 3 dikarenakan job desk yang dibagikan kepada saya itu bukan suatu job desk utama, melainkan job desk utamanya adalah pembuatan materi. Tetapi dalam memberikan pembagian tugas kelompok kami secara adil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.